Selamat pagi, bersukacita senantiasa kita di dalam Tuhan karena penjagaannya yang luar biasa di dalam setiap hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman, kita adalah pelayan Allah. Kita adalah pelayan Allah. Nah, di tengah satu situasi di mana orang begitu mendambakan untuk memperoleh posisi, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi firman Allah mengajar kita memiliki satu sikap yang berbeda. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang begitu berupaya dengan luar biasa untuk memperoleh jabatan, kedudukan, posisi, karena mereka memperoleh fasilitas, mereka memperoleh perlakuan khusus. Dan dari situ mereka merasa memperoleh kebahagiaan yang didambakannya. Tapi tentu Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki sikap sebagai pelayan. Tuhan sendiri ngomong, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sikap keteladanan yang benar-benar berbeda, yang melekat pada diri seorang pelayan. Dan Tuhan sendiri sudah memberikan satu teladan yang kita bisa lihat dengan persis bagaimana dia bersikap selama Tuhan hidup di dunia ini. Nah, demikian juga Paulus ya, memberikan keteladanan dalam sikap hidupnya sebagai pelayan Allah. Nah, kita baca di 2 Korintus 6 ayat 4. Ini sesuatu yang menurut saya begitu luar biasa. Firman Tuhan demikian berkata ya, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, dan dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya satu alat atau mesin atau apapun gitu ya, kalau inputnya bagus, jadi kalau mesin itu menggunakan bahan bakar yang bagus, yang mahal, kemudian kinerjanya bagus, itu sesuatu yang lumrah. Satu sekolah, muridnya itu memang luar biasa, hasilnya luar biasa itu yang lumrah. Tapi di sini itu ditunjukkan bahwa apa yang dialami Paulus itu sesuatu yang benar-benar berbeda dari hal yang baik, hal yang disukai. Namun Paulus menyadari sebagai pelayan Allah, dia menghasilkan satu respon, satu sikap yang benar-benar berbeda. Ya, ini sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Seringkali dalam pikiran kita, ya, dunia akan begitu kagum
ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita dalam kondisi yang hebat, berprestasi luar biasa. Ya memang itu sifatnya natural ya, kalau kita berdoa, minta sesuatu yang benar-benar membuat kita bahagia. Ya. Anak kita berhasil, anak kita menunjukkan satu prestasi yang luar biasa, hidup kita mengalami satu kemakmuran yang benar-benar berbeda dari orang lain. Dan di situ kita menganggap bahwa dengan itu dunia kagum. Tetapi dari firman Tuhan ini dibukakan satu cara pandang yang berbeda, bahwa ternyata Paulus mengajarkan dalam situasi yang sedemikian tidak enak, sedemikian dianggap remeh, sesuatu yang benar-benar tidak dikehendaki. Namun ada potensi seorang anak Tuhan tetap memuliakan Tuhan dengan respon yang berbeda. Ya. Justru di sini menunjukkan bahwa firman Tuhan ini mencatat satu respon yang benar-benar berbeda ketika seorang percaya tetap memiliki satu respon yang luar biasa. Manakala mereka dalam rasa sakit, dalam kesesakan, dalam penderitaan. Dan ini menunjukkan nilai yang mulia karena firman Tuhan menuliskan hal itu. Apakah sikap dan tindakan orang percaya akan sama? Ketika mereka menghadapi satu kondisi tersebut? Bapak Ibu, memang setelah kita menerima Kristus, bukan berarti kita tidak mengalami satu ujian, satu pencobaan, satu hal yang membuat kita merasa tidak senang, tidak kita kehendaki, sama dengan orang-orang yang tidak percaya Kristus. Kita melewati katanya lembah kekelaman, padang gurun yang kering. Ya, sekalipun kita ngikut Tuhan, Tuhan izinkan. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan memberikan penjelasan, pencerahan kepada kita. Kita memiliki satu sumber penghiburan yang berbeda, yaitu Kristus sendiri. Sehingga dari situ, Paulus katanya tetap bisa memberikan satu keteladanan untuk menyampaikan pesan hidupnya di tengah kondisi yang tidak enak, di tengah kondisi yang menghimpit, di tengah penderitaan yang dialami. Karena Paulus memiliki sumber penghiburan yang berbeda. Paulus seringkali mengajarkan bersukacitalah senantiasa. Sukacitanya setelah kita amati dalam-dalamnya, membaca firman Tuhan. Aku bersukacita karena aku melihat kamu hidup, anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya. Sukacita Paulus benar-benar merupakan sukacita yang berbeda dari dunia ini. Ya. Jadi dari ayat itu, mari kita semua belajar ya, untuk menggunakan segala kondisi untuk kita tetap menunjukkan kredibilitas kita sebagai pelayan Allah. Di tengah situasi apapun, kita tetap cemerlang di dalam respon kita, sehingga kita tetap menunjukkan kredibilitas sebagai pelayannya Tuhan. Memang setting dunia ini adalah kita diberikan contoh ketika kita mengalami situasi yang tidak enak, kita merenungi, kita meratapi, kita mengeluh, kita protes, kita marah, dan lain sebagainya. Ya, tetapi seorang pelayan Allah justru diajar untuk mengubahkan kondisi yang tidak enak justru menjadi seorang yang kuat dengan respon yang ilahi. Ya. Dan pada akhirnya dengan kita tetap mengupayakan, kita tetap belajar dari kehidupan seorang pelayan Allah itu, pada akhirnya kita bisa menjadi penghibur sejati
bagi orang-orang yang mengalami kesesakan untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Terpujilah nama Tuhan. Pesan Tuhan di pagi hari ini, biarkanlah semakin mengubarkan kita untuk semakin mengenal Tuhan, hidup di dalamnya, meneladani bagaimana Paulus hidup benar-benar sebagai seorang pelayannya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.